Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan membahas, karena masih berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, kita berbicara mengenai merdeka, veritas vos liberabit. Nah, ini bahasa yang sering sekali dan banyak sekali digunakan, bahkan di luar negeri pun digunakan, tetapi kita harus bisa memahami sesungguhnya merdeka yang seperti apa. Apa maksudnya merdeka? Kalau dikatakan veritas vos liberabit, the truth will set you free. Jadi bagaimana kita benar-benar merdeka? Kita harus paham merdeka yang dimaksud itu bagaimana dan seperti apa. Karena sering sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasa bahwa kita sudah merdeka. Kita merasa ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasakan bahwa kita sudah merdeka. Apakah benar kita sudah merdeka? Ini yang harus kita pertanyakan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Benarkah kita sudah merdeka dalam kehidupan ini? Merdeka yang seperti apa yang kita alami? Karena banyak hal kita merasa karena kita percaya Yesus, kita merasa sudah merdeka, kita bebas dari segala-galanya. Nah, ini yang harus kita sadari. Apakah cukup dengan kita percaya Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah merdeka? Lalu kita tidak perlu berbuat sesuatu, kita tidak perlu mengerjakan apa-apa, kita tidak perlu bertindak. Apakah seperti ini? Sangat disayangkan justru banyak orang percaya pada saat ini. Mereka merasa merdeka karena dia cukup hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia merasakan bahwa aku sekarang sudah merdeka. Makanya terkadang mereka bisa utarakan di dalam sebuah nyanyian. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Benar? Bebas dari apa? Bebas dari hutang? Bebas dari penderitaan? Bebas dari masalah? Bebas dari sakit penyakit? Atau apa itu? Sangat disayangkan justru hanya cukup karena merasa percaya Tuhan Yesus Kristus maka kita dibebaskan. Ini yang sering sekali tidak kita sadari, bahkan bukan hanya terbatas pada percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering sekali karena dia merasa sudah melayani sesamanya, melayani di gereja, mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar, lalu merasa bahwa dia sudah merdeka. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini? Apakah juga karena kita sudah berkhotbah, lalu kita merasa bahwa kita sudah merdeka? Karena kita berkhotbah, apalagi berkhotbah tentang kemerdekaan seperti saat ini. Apakah kita juga sudah benar-benar merdeka di dalam kehidupan ini? Sering sekali hal ini menipu kita, membuat kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam kehidupan ini sesungguhnya kita di dalam pikiran ini merasa kita sudah merdeka, kita sudah bebas, tetapi kita masih terbelenggu. Masih ada ikatan-ikatan yang tidak terlihat secara kasat mata, sesungguhnya mengekang kita, menahan kita. Kita harus sadari terkadang kuasa kegelapan atau iblis dengan sengaja berkata, silahkan kamu ke gereja, silahkan kamu melayani, silahkan kamu mau belajar Alkitab, sekolah teologi, atau belajar atau kursus Alkitab, silahkan. Tetapi tidak pernah sadar bahwa iblis itu mengekang kaki kita. Dia mengulur kita pergi ke gereja, memberikan kebebasan kepada kita, silahkan melayani, tetapi dia pegang, dia tetap belenggu kita. Sehingga kita merasa sering sekali tertipu kalau kita sudah pelayanan, kita sudah melayani mimbar, kita percaya Tuhan Yesus Kristus, oh kita sudah merdeka, kita dibebaskan daripada kuasa kegelapan. Itu sering sekali yang kita dengar. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kita bebas dari kuasa kegelapan. Karena kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak mudah untuk dikerjai oleh kuasa kegelapan. Benarkah seperti itu? Kita harus menyadari hal-hal ini dengan jeli. Terkadang kita merasa
Hidup kita sudah aman, nyaman di dalam Tuhan. Tetapi fakta dan realita, sering sekali dalam kehidupan ini justru kita banyak melakukan kesalahan yang mendukakan dan melukai hati Tuhan. Kita merasa sudah bebas karena kita bisa bebas pergi ke gereja, kita bisa melayani, beribadah, berdoa, tetapi kita tidak pernah sadar ternyata masih ada rantai yang mengikat di kaki kita, yang membuat kita sesungguhnya masih terikat dan belum benar-benar bebas, belum benar-benar merdeka. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita memperhatikan kebenaran ini, jelas di sini dikatakan, yang percaya kepadanya. Kata percaya ini berasal dari pisteuo, di mana kita sesungguhnya meyakini, menghargai, menghormati, memberikan penghormatan kita kepada dia. Seharusnya kalau kita percaya kepada satu objek atau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya dengan sepenuhnya. Kalau kita percaya kepada pendeta, biasanya kita akan ngikutin apa kata pendeta itu. Tetapi kalau kita sekarang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita mengikuti apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia maksudkan, bagaimana Dia menginginkan kita supaya menyenangkan, menyukakan hatinya. Lalu dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Langkah yang pertama, bagaimana kita percaya. Kalau kita percaya saja tidak, bagaimana kita bisa tetap di dalam firman Tuhan? Oh, saya sudah tinggal dalam firman Tuhan karena kita ke gereja, baca Alkitab. Tetapi apakah kita percaya? Kalau kita belum melakukan kebenaran itu, belum melakukan firman Tuhan itu, sesungguhnya kita belum dikatakan menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya kita dapat dikatakan kita belum percaya kepada Dia karena kita tidak tinggal di dalamnya. Kalau kita percaya, maka kita menyerahkan sepenuhnya, tunduk sepenuhnya. Baru kita bisa tetap di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang menjadi suaranya, menjadi perkataannya, menjadi perintahnya, yang dikatakan firman-Ku di sini, logos itu. Bagaimana kita bisa mengikuti itu kalau kita belum punya percaya yang benar, percaya yang sungguh. Sering sekali kita merasa, ya kita sudah dengar kebenaran, mendengar suaranya. Apakah seperti itu? Lalu bisa mengkaitkan, kita mengatakan dengan kebenaran bahwa kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Berbicara logos, berbicara firman, kita perlu mentaati karena inilah yang menerangi setiap jalan di dalam kehidupan ini. Setiap langkah kaki kita. Makanya ada lagunya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana logos ini bisa menjadi pelita bagi kita kalau kita tidak pernah percaya dengan sungguh, percaya dengan benar. Kita tahu firman ini, perkataan Tuhan ini, kebenaran ini yang bisa menjadi pelita, menerangi setiap jalan kita sehingga kita tahu di mana ada kegelapan, di mana ada bahaya, di mana ada hal-hal yang bisa menyeret kita, menjebak kita, kita bisa paham. Kita boleh mendengar firman dengan banyak, kita boleh mendengar firman dimanapun juga, tetapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering sekali kita tidak mentaati, tidak mengikuti, bahkan tidak mempraktekkan firman itu. Ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Benarkah sekarang kita sudah menjadi orang yang percaya dengan benar, sehingga logos itu, firman itu yang menjadi pelita bagi kita.
menerangi. Sehingga kita tahu setiap jebakan, tipu muslihat daripada iblis ini yang begitu licik, dia bisa membelenggu kita kapan saja. Kalau kita percaya kepada dia, kita percaya akan kebenarannya, akan suaranya, maka kita pasti mengikuti jejaknya. Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan? Adakah kita mengikuti jejaknya dalam kehidupan ini? Atau justru terbalik, kita menyuruh Tuhan mengikuti jejak kita? Sering sekali justru kita memaksa Tuhan untuk mengikuti jejak langkah kita, bukan kita mengikuti jejak langkah Tuhan. Kita tidak mau menderita, kita tidak mau susah, kita tidak mau punya masalah. Makanya kita memanfaatkan Tuhan supaya Dia yang mengikuti kemana kita mau pergi, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita lakukan, tindakan-tindakan di dalam kehidupan ini. Kalau kita percaya dengan benar kepada firman-Nya dan kita ikuti, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita, tadi dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kaki kita. Maka seharusnya hidup kita pasti meneladani yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah hal ini sudah kita lakukan? Kalau hal ini belum kita lakukan, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita sudah merdeka? Sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita percaya siapa Dia, kita ikuti, kita teladani, bahkan mungkin kita meniru, karena memang tujuan kita, goalnya kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Orang non-Yahudi ketika dia mau masuk menjadi bangsa Yahudi, keyakinan Yahudi, agama Yahudi, dia harus mengalami baptisan proselit, dia harus diselamkan, setelah itu dia merubah cara penampilannya. Dia merubah pakaiannya, maka dia membuat janggut, dia memakai tutup kepala, dia rubah sedemikian rupa. Dia ikuti. Dia bisa sampai sedemikian rupa. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harusnya meneladani Dia, bagaimana di dalam berpikir, di dalam melihat, di dalam menggunakan telinga kita, menggunakan mulut kita. Seharusnya kita belajar dan meneladani pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang sebenarnya seharusnya terjadi. Tetapi kita banyak sekali hanya cukup di KTP kita bertuliskan agama Kristen, kita menggunakan liontin atau kalung salib, bahkan mungkin anting-anting salib, tetapi kita tidak pernah menyalibkan daging kita. Kita harus belajar terus setiap saat bagaimana meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tidak mudah, memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita semua pasti bisa. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita bisa dikatakan sebagai murid Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang banyak orang berkata, saya murid Tuhan Yesus Kristus, aku murid Tuhan Yesus. Perhatikan, kalau kita belajar di dalam suatu perguruan, misalnya perguruan silat, seseorang belajar menjadi murid di sana, maka dia akan berjuang bagaimana menyerap semua ilmu yang dimiliki oleh sang guru. Dia belajar menjadi sama seperti sang guru. Bahkan sebagai seorang guru, kalau kita melihat dalam dunia persilatan, mereka menginginkan murid-muridnya bisa menyamai dia. Terus bertumbuh. Sadar tidak? Kita sebagai ahli waris kerajaan surga, kalau memang kita benar-benar menjadi muridnya, kita harus bisa menunjukkan bagaimana pribadi Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Sekarang, apakah kita sebagai seorang murid bisa membahagiakan guru kita, sang guru agung kita? Atau justru kita mengecewakan dia? Ketika sebuah perguruan punya murid, dia menang melawan pertandingan, sang gurunya sangat bergembira dan tersenyum. Tetapi ketika kalah di dalam pertandingan atau pertarungan, maka dia berduka. Sadar tidak kita sebagai murid ketika kita kalah, atau kita terbelenggu dengan kuasa kegelapan, kita kalah mengalahkan daging kita, kita tidak bisa menaklukkan ego kita, keinginan kita, maka sang guru agung itu akan bersedih hatinya, akan berduka.
Lalu kita berkata, kita murid, adakah kita menyenangkan Sang Guru Agung itu di dalam kehidupan ini? Sebagai seorang murid, tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Dia taat, dia tunduk, dia ikuti segala perintahnya. Kalau kita tidak mengikuti segala perintahnya, apa yang difirmankannya, berarti kita menjadi pemberontak. Kita melawan. Kalau kita sudah memberontak dan kita melawan, dapatkah kita berkata bahwa kita percaya kepada Dia? Karena orang yang percaya dengan sungguh, dia tidak akan memberontak. Bahkan dia tidak akan berdebat. Dia akan ngikut saja. Dikatakan, ayo dia ikut saja, dia belajar. Nah, ini yang harus kita ketahui dan kita sadari. Karena berbicara kebenaran, yaitu berbicara aletheia. Kebenaran yang membebaskan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan aletheia? Kebenaran yang berasal dari Tuhan, kebenaran yang berasal yang menyangkut tentang pribadi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti akan kebenaran itu kalau kita tidak tinggal di dalam firman itu? Kita tidak tinggal di dalam logos itu. Bukan di luar, tapi kita di dalamnya. Untuk dapat mengerti setiap kebenaran, maka kita harus tinggal di dalam firman itu. Tanpa kita tinggal di dalam firman, kalau tinggal di dalam firman, berarti kita bukan hanya mendengar, tetapi kita juga melakukan dan mempraktekkan. Bahkan setiap saat kita berjuang untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbicara kebenaran di sini, kebenaran yang berhubungan dengan Tuhan, dengan pribadinya, kehendaknya, hatinya. Jadi kita jangan sampai tertipu. Sering sekali kita merasa di dalam pikiran kita sudah hidup, bahkan kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Benarkah seperti itu? Karena berbicara kebenaran, eleuthero, itu berbicara bagaimana kita sebenarnya dibebaskan dari belenggu dosa. Dibebaskan dari ikatan dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kalau sekarang ini bagaimana? Sungguhkah kita benarkah sudah dibebaskan dari dosa? Kita masih sering jatuh bangun, masih sering terjebak, masih sering tertipu. Kita tidak akan bisa membebaskan diri kita dari belenggu dosa kalau kita tidak pernah menyadari kebenaran yang dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti kebenaran yang dari Tuhan ini kalau kita tidak tinggal di dalam firman logos itu. Kita tidak akan pernah bisa tinggal di dalam kebenaran itu kalau kita tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi semua ada runtutannya. Supaya kita bisa benar-benar merdeka. Merdeka di sini. Liberabit di sini. Jelas bagaimana kita dibebaskan dari hamba dosa. Tidak lagi dibelenggu dengan dosa. Tetapi sangat disayangkan begitu banyak orang mungkin melayani. Justru pelayanan itu yang mengikat dia, akhirnya membuat dia tidak menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sering sekali pelayanan itu justru menjadi prestis di dalam dirinya, bahwa ini loh saya. Ini loh, akhirnya saya terkenal, akhirnya saya hebat, oh saya bisa melayani, bisa begini-begitu. Di sini kita belum merdeka. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti runtutannya. Percaya dulu, percaya, tunduk, taat, meneladani, ikut jejaknya, tinggal di dalam firman-Nya, perkataannya di dalam logos itu, bagaimana kita terus-menerus belajar untuk dengar-dengaran, bergaul karib, supaya kita mengerti, baru ketika kita bisa berjalan, beriringan bersama dengan Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang berasal dari dirinya. Ketika kita paham kebenaran dari diri Tuhan, yang menyangkut tentang Tuhan, bagaimana moral kita diubahkan, cara berpikir kita diubahkan, bahkan setiap tingkah laku dan tindak tanduk kita diubahkan, baru kita bisa mengalami kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita tertipu, merasa kita sudah bebas dari kuasa dosa. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenarannya,
bagaimana kita bisa dikatakan bebas dari kuasa dosa. Sangat disayangkan saat ini begitu banyak orang hanya cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia merasa kita sudah bebas dari dosa. Ya, ketika salah, Tuhan ampuni aku dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan. Besok lakukan lagi. Ini fakta, ini realita. Kita merasa bahwa dengan kita berdoa minta darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan kita. Darah Tuhan Yesus Kristus dianggap seperti baik clean. Ketika kita kotor, lalu dibersihkan dengan baik clean, atau kain yang kotor dibersihkan dengan baik clean menjadi putih kembali. Kita menyamakan, memposisikan seperti itu. Karena seharusnya sesungguhnya ketika kita percaya hidup di dalam kebenaran, kita berjuang untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi jangan merasa bahwa kita bebas dari kuasa dosa, tetapi kita harus benar-benar bebas dari kuasa dosa. Untuk bebas dari kuasa dosa, yaitu tadi runtutannya yang saya sudah jelaskan. Jangan sampai kita ada yang terlewati atau di-skip. Karena untuk kita melewati runtutan itu, aturan itu, maka kita belum dapat dikatakan bebas dari kuasa dosa. Banyak hal berbicara tentang kuasa dosa yang mengikat kita. Yohanes 8 ayat 33 berkata, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Orang merasa kemerdekaan di sini bahwa dia menjadi hamba daripada seseorang yang lainnya. Hamba dari raja ini, hamba dari pribadi ini. Tetapi dia tidak pernah menyadari, walaupun saat ini kita menjadi orang Kristen, benarkah kita sudah merdeka? Kita harus memeriksa masing-masing. Kita harus mengkoreksi diri kita. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita harus memahami di sini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi sekecil apapun itu, ketika kita berbicara dosa, maka berbicara tentang hamartia, kemelesetan, ketidaktepatan, di mana yang kita lakukan tidak tepat seperti apa yang Bapa inginkan. Tidak sesuai dengan hati dan perasaan Bapa. Karena berbicara dosa bukan sekedar karena kita membunuh. Bukan sekedar karena kita mungkin memaki-maki orang. Bukan sekedar karena kita berbuat hal-hal yang mungkin mencuri, merampok, bukan sekedar itu. Begitu mungkin tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi adakah ketika kita mungkin iri hati sama orang lain? Diam-diam kita singkirkan orang lain. Diam-diam kita jatuhkan dia. Diam-diam kita berusaha untuk menginjak-injak dia. Tanpa orang itu tahu. Di sini kita sudah mengalami kemelesetan. Mungkin di saat kita berbicara, kita tidak pernah sadar. Sering sekali kalau saya tanya pasti masih akan sama jawabannya. Lebih cepat mana ngomong sama mikir. Pasti jawabannya masih akan sama, lebih cepat ngomong. Ya itu memang kenyataan dan fakta. Tetapi kita harus berjuang bagaimana kita menjaga jangan sampai meleset. Di dalam perkataan coba kita pikirkan apakah yang mau kita perkatakan ini tepat atau tidak, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa atau tidak. Supaya dalam kehidupan ini kita tidak mengalami keluncasan, kemelesetan. Jadi setiap langkah kita terus menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Karena masih banyak di dalam kehidupan kita justru hanya menyukakan dan menyenangkan diri sendiri. Adakah kita menyenangkan hati dan perasaan Bapa? Justru kita banyak sekali sampai saat ini, mungkin di usia kita saat ini, kita masih memaksa Bapa supaya Bapa yang menyenangkan kita. Bukan kita yang menyenangkan dia. Seharusnya sekarang kita menyadari dengan kebenaran ini. Inilah saatnya kita senangkan dia. Bukan dia yang menyenangkan kita. Dia memberikan anugerah kepada kita. Bagaimana kita ditebus dengan kuasanya. Seharusnya itu sudah cukup. Seharusnya di saat penebusan itu kita sadar, menyadari kasih Bapa, kita harus belajar terus menyukakan dan menyenangkan perasaan Bapa. Bagaimana memberikan hidup kita, menyenangkan hatinya. Tadi dikatakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Benar?
sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah kita sekarang setiap detik memberikan setiap hidup kita kepada Dia? Usia kita semakin lama semakin bertambah. Di sini tidak ada yang usianya semakin berkurang kan ya? Pasti semakin bertambah kan? Yang berkurang adalah kesempatannya. Berapa lama lagi? Setiap kita pasti berkurang, termasuk saya. Usia kita bertambah, tetapi kesempatan hidup kita semakin berkurang. Kita harus menyadari ini. Ayo, senangkan Dia. Sukakan hati dan perasaan Bapa. Kalau kita menjadi orang yang sadar dalam kebenaran kita dimerdekakan, maka fokus kita bagaimana sekarang menyukakan dan menyenangkan perasaan Bapa. Apakah sekarang ini kita benar-benar sudah menyenangkan Dia? Atau justru kita menyenangkan diri sendiri? Kita harus pahamin sering sekali dalam kehidupan ini, kita memanfaatkan Tuhan. Kita menggunakan kuasa namanya hanya demi kesenangan kita sendiri. Bukan tidak boleh kita meminta. Bukan tidak boleh kita berdoa. Bukan tidak boleh kita menghancurkan atau memanjatkan segala keinginan kita. Tetapi adakah kesadaran kita sekarang yang terutama? Bukan itu. Yang terutama sekarang bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan Bapa. Adakah kita berjuang setiap hari jangan selalu Tuhan ampuni segala kesalahanku? Adakah kita berjuang supaya setiap hari kita tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran? Tidak ada lagi keluncasan atau ketidaktepatan di dalam hidup kita. Rasanya susah. Rasanya sulit. Katanya kita sudah merdeka. Lihat banyak orang merasa dia sudah merdeka lalu sembarangan hidupnya. Kita sudah merdeka, negara kita merdeka, 76 tahun kita mengalami kemerdekaan. Tetapi justru ketika merdeka dari pertama kali, tahun pertama, bangsa kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan benar. Ketika kita dimerdekakan dan ditebus, seharusnya kita mengisi hidup kita itu benar-benar supaya kita hidup di dalam kemerdekaan yang tidak lagi menjadi hamba dosa. Berarti kita harus hidup tepat seperti apa yang diinginkan, seperti apa yang diharapkan, di dalam berkata-kata, di dalam mungkin kita bercengkrama satu dengan yang lainnya, tidak lagi berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Adakah saat ini kita mungkin masih mudah tersinggung karena perkataan orang lain? Adakah kita masih mudah kecewa ketika ada orang lain tidak mempedulikan kita? Kalau itu masih ada dalam diri kita, berarti kita masih memiliki hasrat untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya hanya untuk Tuhan, ketika ada orang lain mungkin meremehkan kita, tidak menganggap kita, tidak mempedulikan kita, tidak memperhitungkan kita, no problem. Karena hidup kita hanya untuk Dia. Ketika orang lain merendahkan kita, dia tidak sadar, dia merendahkan Tuhan kita yang hidup di dalam kita. Mari Bapak Ibu, di kesempatan saat ini kita belajar. Ayo koreksi diri kita terus-menerus. Memang belum ada yang sempurna, tetapi kita harus berjuang untuk menjadi sempurna setiap saat. Justru karena kita sudah mengalami kemerdekaan itu yang benar, kita tahu kebenaran itu, ayo. Jangan sampai ada kemelesetan-kemelesetan di dalam diri kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kita bebas semaunya hidup ini. Kita dimerdekakan dari dosa, dan kita harusnya menjadi hamba kebenaran. Kalau tadinya kita menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Bukan bebas lalu kita semaunya sendiri. Sesuka hati kita. Apapun yang kita lakukan, semaunya kita. Tidak. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, maka kita tidak bebas hidup sembarangan. Kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Aletheia itu. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hati dan perasaannya yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Siapapun itu. Siapapun. Baik tua, baik muda, baik miskin, baik kaya, terkenal, tidak terkenal, dipandang atau tidak terpandang. Semua harus hidup di dalam kebenaran itu. Ketika dibebaskan dari dosa, maka kita berpindah.
Bukan berarti kita hidup semaunya. Oh, kita bebas dari dosa, kita semaunya. Coba, berapa banyak justru dari kita sembarangan dan semaunya menggunakan mulut kita. Sesuka hatinya menggunakan pikiran kita. Sesuka hatinya menggunakan tangan kita, bertindak tanduk sesuka hati kita sendiri. Ketika kita dimerdekakan, liberated, ketika kita benar-benar bebas dari hamba dosa, kita sebenarnya berpindah menjadi hamba kebenaran. Apakah semua yang di sini sudah menjadi hamba kebenaran? Masing-masing bisa memeriksa diri sendiri. Tetapi kebenaran ini paling tidak, ayo menyadarkan kita. Di sisa umur hidup kita, kita benar-benar menjadi hamba kebenaran. Karena hanya ada dua pilihan, hamba dosa atau hamba kebenaran. Tidak ada di tengah-tengahnya, oh sebentar hamba dosa, sebentar hamba kebenaran. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita menjadi hamba dosa. Kalau kita mau meninggalkan dosa dengan sungguh-sungguh, kemelesetan, keluncasan itu, maka kita hidup di dalam kebenaran. Berbicara hidup di dalam kebenaran, berarti kita berbicara bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Hidup tepat seperti apa yang Dia inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Hidup seperti apa yang Dia harapkan, bukan seperti apa yang aku harapkan. Aduh, berat banget jadi orang Kristen. Memang itu faktanya. Kalau seseorang yang sudah menjadi hamba kebenaran, di dalam kehidupannya dia akan terus mempelajari kebenaran-kebenaran. Karena kebenaran-kebenaran itu akan terus disingkapkan dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala sisi bidang kehidupan kita. Kita terus mencari tahunya. Kita terus bagaimana bisa mempraktekkan kebenaran itu, sehingga kita benar-benar ada di dalam kebenaran itu. Bagaimana kita bisa ada di dalam kebenaran kalau kita tidak pernah mempelajari? Bagaimana kita bisa dikatakan merdeka kalau kita tidak pernah hidup di dalam kebenaran? Karena hanya kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Hanya kebenaran itulah yang memampukan kita tahu bahwa ini bahaya, ini mendukakan hati Tuhan. Sekaranglah saatnya. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, kapan kita kembali pulang. Tapi saat itu pasti akan tiba, cepat atau lambat. Kita pasti akan pulang. Kita pasti akan menghadap ke hadapan tahta pengadilannya. Jadi ayo, kita terus pelajari kebenaran-kebenaran itu. Jangan tukar kebenaran dengan kebohongan kita. Kita merasa sudah hidup di dalam kebenaran, tetapi ternyata kebenaran berdasarkan diri kita sendiri. Ini yang sering terjadi, manusia merasa bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi kebenarannya menurut manusia, bukan kebenaran seperti apa yang Tuhan katakan, aletheia itu. Kalau kita berbicara kebenaran seperti yang Tuhan katakan, maka fokusnya hanya kepada diri dia. Kita mencari tahu, terus bergaul karib setiap saat, setiap waktu. Berdoa, bersekutu, mungkin di dalam kesibukan, setiap usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita terus berjuang. Orang yang hidup di dalam kebenaran, berarti dia sadar, kalau selama ini hidup dia hanya menyenangkan dirinya sendiri, fokusnya kepada egonya, dia harus berusaha untuk menanggalkan ego itu. Sampai detik ini, masih begitu banyak manusia yang justru hidupnya hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Demi egonya sendiri, keinginannya sendiri, dia tidak berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita harus menyadari kebenaran ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kalau kita tidak menyediakan hati kita, hidup kita untuk kebenaran itu, firman itu ada dalam kita, perkataan Tuhan itu ada dalam kita, sebenarnya kita membunuh Tuhan. Aduh, saya tidak pernah tuh membunuh Tuhan. Saya tidak pernah tuh menyalibkan Tuhan. Sering sekali kita berkata seperti itu. Bukan zaman. Siapa yang menyalibkan Tuhan? Apakah kembali seperti zaman dulu? Prajurit-prajurit yang menyiksa Tuhan, lalu menyalibkan? Tidak. Tetapi sangat disayangkan.
Banyak sekali yang menyalibkan Tuhan sekarang ini adalah orang-orang yang dari mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok bisa dikatakan menyalibkan Tuhan? Karena kita tidak menjaga perkataan kita, sikap kita, respon kita kepada orang lain. Saat itu kita membunuh karakter Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menghidupkan karakter kita sendiri. Kita menghidupkan daging kita sendiri. Dan kita menyingkirkan pribadi Tuhan dalam kehidupan. Saat itulah kita menyalibkan dia. Saat itulah kita mendukakan hati dia. Kalau kita benar-benar merdeka saat ini, seharusnya hidup kita tidak lagi menyalibkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita masih bicara sembarangan, sesuka hati kita, masih merasa lebih pintar, masih merasa lebih hebat, sadarlah, di situ kita sedang menyalibkan Tuhan. Kalau kita masih merasa menjadi sambuan seseorang, mungkin kita kaya, punya uang banyak, mungkin kita punya pengalaman yang lebih, mungkin kita lebih hebat dari orang lain. Ketika kita masih merasakan itu, sadarlah, kita sedang menyalibkan Tuhan. Justru ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita menyalibkan daging kita sendiri. Kita matikan daging kita sendiri. Kalau kita berbicara bagaimana kita mematikan daging kita, orang yang merdeka tadi kan bukan berarti dia sembarangan hidupnya, tetapi dia harus hidup dalam kebenaran. Dan kita yang hidup di dalam kebenaran harus menghasilkan buah. Buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan kita tidak akan pernah bisa berbuah kalau kita tidak pernah mengalami kematian dalam hidup. Sebuah benih tidak akan pernah bisa menghasilkan buah, tidak pernah akan bisa mendapatkan kehidupan yang baru kalau dia tidak pernah mati. Benih pohon untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baru, dia harus mati terlebih dahulu. Ketika dia mati, baru dia muncul tunasnya. Kalau kita mau memperoleh hidup yang benar bersama dengan Tuhan, ayo matikan ego kita, matikan daging kita. Isi kesempatan yang ada saat ini, supaya kita bisa menghasilkan buah, bertumbuh. Kita hidup di dalam kemerdekaannya itu, berarti kita harus bisa bagaimana berjalan di dalam kebenarannya, menghasilkan buah. Sulit memang untuk menghasilkan buah, bukan berarti tidak bisa. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua pasti bisa. Hanya mau atau tidak, kita mematikan daging kita, mematikan ego kita, kesombongan kita, dari waktu demi waktu. Mari, saya mengajak semuanya, ayo. Benarkah kita sudah merdeka seperti yang Tuhan inginkan? Atau kita hanya merdeka sebatas pikiran kita, nalar kita? Tetapi kita harus berjuang bagaimana terus hidup, melangkah di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin.